Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ibu. Perkenalkan, nama saya Nuridayati. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Gizi. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu, eh, apakah yang dimaksud dengan anemia? Anemia merupakan ketidakcukupan sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ketika tubuh kita tidak mendapatkan cukup oksigen, maka fungsi tubuh kita akan ikut terganggu. Uh, Anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang selama kehamilan. Adapun uh, kadar batas normal kadar Hb pada ibu hamil yaitu lebih dari atau sama dengan 11 gram persen. Batas uh, batas berat yaitu uh, kadar Hb dalam darah yaitu kurang dari 8 gram persen. Adapun batas ringan kadar Hb dalam darah yaitu 8 sampai 10 gram persen. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam anemia. Macam-macam anemia terbagi menjadi 4. Yang pertama, anemia gizi besi. Anemia gizi besi merupakan anemia yang disebabkan karena kurang mengonsumsi asupan zat besi. Zat besi merupakan mineral-mineral yang terkandung dalam sel darah merah atau hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Anemia ini paling sering terjadi pada ibu hamil, sekitar 15 sampai 25% dari seluruh kehamilan mengalami anemia gizi besi. Dan yang kedua yaitu anemia megaloblastik, adalah anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folat. Anemia asam folat merupakan vitamin yang larut dalam air yang dapat mencegah cacat tabung saraf pada janin apabila kebutuhannya terpenuhi selama kehamilan. Dan yang ketiga yaitu adalah anemia hipoplastik. Anemia ini merupakan anemia yang disebabkan karena sumsum tulang kurang memproduksi sel darah merah. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu anemia hemofilik, adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah secara cepat oleh penyakit malaria. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil. Yang pertama ada umur ibu, kekurangan energi kronis, kurang mengonsumsi tablet tambah darah, frekuensi dan kelahiran yang terlalu dekat, penyakit dan infeksi. Dan yang selanjutnya yaitu adapun tanda-tanda dan gejala pada anemia. Yang pertama bisa menyebabkan kelelahan, letih, lesu, shock, pusing, sesak napas, jantung berdebar lebih cepat, mata berkunang-kunang, kemudian tangan kaki terasa dingin, tampak pucat pada kelopak mata, kulit, ujung kuku, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu dampak anemia pada ibu dan janin. Yang pertama itu pada ibu, terjadinya keguguran, kelahiran prematur, fokus prematurus, lemah, shock dan depresi pada saat melahirkan, kemudian kehilangan sejumlah besar darah. Bila terjadi anemia grafis kadar Hb 4 mg/sen, maka jantung akan bukan saja menjadi payah tetapi juga akan menyulitkan kehamilan sehingga bisa berakibat fatal. Dan dampak anemia pada janin yaitu terjadinya kematian intrauteri, persalinan prematur, abortus, kemudian cacat bawaan, kemudian bayi mudah mendapat penyakit infeksi, kemudian berat badan bayi lahir rendah. Dan yang selanjutnya yaitu penyebab anemia pada kehamilan merupakan proses fisiologi penurunan kadar Hb selama kehamilan disebabkan oleh meningkatnya volume plasma yang tidak seimbang dengan peningkatan volume sel darah merah. Pengobatan anemia pada ibu hamil dapat dilakukan dengan cara menambahkan zat besi atau suplemen vitamin pada rutinitas harian ibu hamil. Pencegahan anemia selama kehamilan dapat dicegah dengan mudah. Ya, profesional medis menganjurkan ibu hamil mengonsumsi 30 mg zat besi per hari. Yang selanjutnya yaitu
Selanjutnya, bagaimana cara mencegah anemia pada ibu hamil? Cara mencegah anemia pada ibu hamil dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara mengonsumsi sumber makanan yang banyak mengandung zat besi. Yang kedua, mengonsumsi sumber bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C karena berfungsi untuk membantu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh. Adapun bahan makanan yang banyak mengandung zat besi, asam folat, dan lain-lain yaitu yang pertama ada daging, hati, brokoli, bayam, kacang merah, ikan, telur, tomat, alpukat, biji-bijian, udang, kerang, dan lain-lain. Adapun sumber makanan yang banyak mengandung vitamin C yaitu jeruk, jambu biji, pepaya, pisang, dan masih banyak lagi. Jadi, apabila ibu-ibu sekalian mengonsumsi sumber makanan yang banyak mengandung zat besi, maka diimbangi dengan cara mengonsumsi sumber makanan yang banyak mengandung vitamin C karena berfungsi untuk membantu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Dan menghindari minuman yang banyak mengandung tanin seperti teh karena tanin di sini berfungsi untuk menghambat zat besi di dalam tubuh kita. Baiklah ibu-ibu sekalian, sekarang sudah paham kan apa itu anemia, dampak anemia, dan lain-lain. Untuk itu, sebaiknya ibu-ibu sekalian menerapkan prinsip gizi seimbang dan mengonsumsi sumber makanan yang banyak mengandung zat besi, vitamin C, asam folat, vitamin B12, dan lain-lain guna untuk mencegah anemia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Media pembelajaran yang saya gunakan berupa gambar,